Matahari bersinar indah, burung-burung berkicau dan kupu-kupu berterbangan. Sangat cantik. Aku hari ini sangat bahagia karena hari ini aku akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dan aku akan merayakan kelahiran ini bersama dengan teman-teman Solideo secara virtual. Yuk kita let's go! Kayak dengar suara anak menangis. Siapa ya? Loh, kamu siapa? Kenapa menangis, nak? Aku Sanela. Kenapa Sanela menangis? Aku mau merayakan hari Natal, tapi aku tidak punya baju baru dan sepatu baru. Aku sedih, aku kesal. Oh, begitu. Sebentar. Sanela tahu enggak Natal itu merayakan apa? Kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus. Nah, Sanela tahu enggak Tuhan Yesus lahir di mana? Di kandang domba. Di kandang domba. Nah, Tuhan Yesus kan lahirnya di kandang domba. Kemudian Tuhan Yesus itu lahir di bungkus dengan kain lampin. Kemudian diletakkan di dalam palungan. Palungan itu apa? Tempat makan ternak loh. Nah, Tuhan Yesus lahir dalam kesederhanaan. Artinya, Tuhan Yesus membawa arti yang lain dalam kehidupan kita. Sudahlah, jangan menangis lagi karena Tuhan sangat mencintai Sanela. Yuk kita merayakan Natal saja bersama teman-teman Solideo. Yuk! Hai, apa kabar? Shalom teman-teman Solideo. Hari ini kita merayakan Natal. Merayakan Natal apa Kak Bisa? Natal Solideo. Natal sekolah minggu Solideo. Oke, nah teman-teman saat ini meskipun kita hanya bisa berjumpa melalui online, tetap kan kita mau harus semangat gitu ya. Nah, kita mau pujikan satu pujian, semesta bernyanyi, harus semangat ya. Musik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Doa yang baik dan benar ya, dengan sikap yang baik dan benar, yang akan dipimpin oleh Mbak Nuki. Oke, teman-teman, kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang boleh kami lalui, untuk saat-saat indah yang boleh kami nikmati. Dan saat ini Tuhan, kami hendak merayakan hari kelahiran-Mu, hari Natal, hari yang merupakan wujud cinta kasih-Mu kepada kami. Meskipun harus secara virtual Tuhan, karena masa pandemi ini, tapi kami percaya bahwa Engkau tetap memberkati kami satu persatu dimanapun kami berada. Hadirlah bersama-sama dengan kami Tuhan, di setiap hati anak-anak-Mu, baik di rumah maupun dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dan Kau memberkati acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu saja yang boleh kami muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, kita mau pujikan satu pujian lagi sebelum kita masuk ke firman ya. Tetap semangat ya. Dari pulau dan benua.
Musik. Musik. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga tempat Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Nah, teman-teman, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah rindu akan firman Tuhan? Nah, mari silakan Mbak Dita. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dia yang datang itu akan menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Malaikat Gabriel diutus Allah ke Galilea, ke sebuah kota bernama Nazaret, untuk menemui perawan yang telah bertunangan dengan seorang pria bernama Yusuf dari keturunan Daud. Nama perawan itu Maria. Salam, hai engkau yang penuh rahmat, Tuhan sertamu. Diberkatilah engkau di antara wanita. Jangan takut, Maria, sebab engkau mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan engkau akan menamainya Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Bagaimana mungkin? Sebab aku ini belum bersuami. Roh Allah akan datang kepadamu, dan kuasa Allah akan meliputi engkau. Itulah sebabnya anak yang akan lahir itu akan disebut kudus, Anak Allah. Elisabet sepupumu akan menjadi ibu dari seorang anak di usianya yang sudah tua. Dia yang disebut sebagai wanita mandul sekarang sedang mengandung 6 bulan. Sebab bagi Allah tidak ada sesuatu hal yang mustahil. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah menurut perkataanmu.
terjadilah menurut perkataan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di masa Kaisar Agustus berkuasa, diadakanlah sensus penduduk bagi semua orang di wilayah kekuasaan Romawi. Yusuf bersama Maria, istrinya yang sedang hamil itu, berangkat dari Nazaret menuju Bethlehem, kota Daud. Karena dari kota itulah Yusuf berasal. Ketika mereka sampai di kota itu, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin. Dan mereka harus mencari tempat untuk menginap. Permisi, permisi. Apakah ada tempat menginap untuk saya dan istri saya? Penginapan saya sudah penuh, silahkan cari yang lain. Ya sudah. Permisi, permisi. Apakah ada tempat menginap untuk saya dan istri saya? Tidak ada penginapan di sini. Sudah sana. Permisi, permisi. Apakah ada tempat menginap untuk saya dan istri saya? Maaf Pak, semua kamar sudah penuh. Sudah tidak ada kamar kosong lagi. Silakan. Aduh, gimana? Tidak apa-apa Maria, pasti di depan sana ada tempat untuk kita dan anak kita. Permisi, permisi. Apakah ada tempat menginap untuk saya dan istri saya? Waduh, maaf Pak, penginapan sudah penuh. Tapi kalau Bapak mau, di belakang ada satu kandang. Kalau berkenan, monggo silahkan dipakai. Puji Tuhan, terima kasih. Kami telah berkenan menginap walau di sebuah kandang. Akhirnya, mereka menemukan tempat istirahat, tapi itu adalah kandang binatang. Kemudian Bu Maria melahirkan seorang bayi. Bayi itu dinamai Yesus, Sang Juru Selamat, Allah yang telah menjadi manusia. Anak-anak, Bapak, Ibu, kita sudah mendengarkan dan melihat cerita yang disajikan dari awal. Bagaimana Maria dan Yusuf harus berjalan mencari penginapan. Maria yang pada waktu itu hamil. Tidak mudah seorang ibu yang hamil untuk berjalan. Beberapa tempat tidak ditemukan. Itulah tanda bagaimana seseorang harus bertanggung jawab atas pilihan hidupnya untuk mengabdi kepada kehendak Tuhan. Karena Tuhan melalui malaikatnya sudah menyampaikan bahwa Maria akan mengandung
seorang anak yang nanti akan diberi nama Immanuel. Terus berjuang dan terus berjuang. Pada akhirnya Yusuf dan Maria mendapatkan tempat walaupun menurut kacamata kita saat sekarang ini tidak layak karena di tempat pemakanan. Anak-anak, saudara-saudara, Bapak dan Ibu, konteks kehidupan saat sekarang ini harus kita lihat bahwa kita tidak semudah yang kita bayangkan. Bahkan kita bisa meneladani bagaimana Maria dan Yusuf mempertanggungjawabkan imannya karena mempercayai apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui malaikatnya. Saat ini kita dalam konteks Natal, tetapi Natal di masa pandemi. Mungkin kemarin kita bisa berharap mendapatkan hal yang baru, materi yang baru, sepatu yang baru, baju yang baru, tas yang baru, mainan yang baru. Tetapi saat sekarang ini kita melihat bahwa Natal yang berarti Immanuel, Tuhan beserta kita, tidak diidentikan melulu dengan materi-materi yang baru. Lalu apa dalam konteks saat sekarang ini Natal yang kita meyakini Immanuel, Allah beserta dengan kita? Pengharapan-pengharapan yang baru harus kita bangun kembali. Harapan-harapan yang menuju kepada kehendak Tuhan harus kita perjuangkan terus. Karena perjuangan tidak akan hilang. Buah yang akan kita petik mesti mendapatkan hal yang memuliakan nama Tuhan. Sama seperti Maria dan Yusuf. Pada akhirnya semua orang melihat karya Yesus Kristus yang dikandung waktu itu oleh Maria, menjadikan dunia mendapatkan pengharapan. Apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, apa yang dinyatakan dalam sikap Tuhan Yesus, apa yang menjadi angan-angan Tuhan Yesus, sungguh menuju kepada pengharapan. Pengharapan yang tidak dirusak oleh waktu, pengharapan menuju kepada kekekalan hidup. Jadi anak-anak, Bapak, Ibu, Saudara, Natal saat sekarang ini, Natal dalam konteks pandemi COVID-19, kita harus mengerti bahwa Dia tetap bersama dengan kita. Immanuel yang disebutkan dalam kitab suci. Tentu Tuhan menjaga kita, tentu Tuhan bersama dengan kita, tetapi akal nalar budi kita tetap harus kita pakai. Kita tetap harus melakukan protokol-protokol kesehatan yang harus kita jalankan dimanapun kita berada. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, saat ini kita bersyukur di tengah masa pandemi tetap kita bisa merayakan Natal secara virtual. Selamat Natal anak-anak, Bapak dan Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom. Halo adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, tadi kita habis melihat sebuah cuplikan drama dan mendengarkan firman Tuhan. Wah, bagus ya tadi dramanya. Iya. Apalagi pemerannya. Si itu loh, siapa? Pemeran pemilik penginapan. Judes banget. Iya makanya, ya ampun. Terus kasihan juga Maria sama Yusuf yang cari-cari penginapan. Mana pemilik penginapannya judes-judes ya nggak adik-adik. Tapi kita diingatkan tadi sama firman Tuhan dari Pak Pendeta. Nah, kalian jangan lupa, jangan hanya aku udah lihat, tapi isi firmannya diingat-ingat dan terapkan di kehidupan sehari-hari ya. Ya betul itu. Nah adik-adik yang ada di rumah, kita ini sedang merayakan Natal sekolah minggu. Nah Mbak Jatuh, Natalan itu identik sama apa ya Mbak Jatuh ya? Natal itu kan
kelahiran Tuhan Yesus. Betul. Kalau kelahiran berarti ulang tahun. Iya. Kalau ulang tahun pasti ada kado. Wah, ada kado. Bentar, ngomongin kado. Iya, kenapa nggak gitu? Kalau tahun kemarin kan kita teman-teman ngasih Natalan bersama nih di gedung sekolah minggu. Dapat bingkisan, dapat kado. Tahun ini dapat nggak ya? Kan kita ibadahnya online. Iya ya, dapat nggak ya? Dapat nggak ya? Penasaran, Adik-adik? Nah. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu ya. Oke? Nah, ngomongin kado. Kira-kira teman-teman kita mau ngasih kado nggak ya sama Tuhan Yesus? Ngasih dong. Apa ya kira-kira? Kadonya apa? Apa ya? Nah, ada sebuah lagu dari teman-teman kita Paduan Suara Anak Sekolah Minggu Solideo. Teman-teman, kita itu mau menampilkan lagu yang berjudul Oh, betapa senangnya. Bukan Mbak Jatuh, bukan itu. Kan betul, judulnya itu. Iya, tapi beda. Oh, beda. Yang dinyanyikan sama teman-teman paduan suara. Seperti apa ya? Seperti apa? Penasaran? Yuk, Silahkan. silakan nonton. Oh sungguh betapa senangnya Tuhan Yesus mau datang. Kado terbesar ku dapatkan, Dia datang bawa terang. Oh sungguh betapa bahagia lahirnya ke dunia, membawa warna kehidupan jadi lebih bermakna. Bagikanlah kadonya, bagikanlah kasihnya, kado yang istimewa, sukacita buat dunia. Oh sungguh betapa bahagia lahirnya ke dunia, membawa warna kehidupan jadi lebih bermakna. Papa, shalalalalalalalala, dubiduda. Oh sungguh betapa senangnya Tuhan Yesus mau datang. Kado terbesar ku dapatkan, Dia datang bawa terang. Oh sungguh betapa bahagia lahirnya ke dunia, membawa warna kehidupan jadi lebih bermakna, membawa warna kehidupan jadi lebih bermakna. Hebat ya? Hebat. Meskipun mereka nyanyinya di rumah masing-masing, tapi tetap keren. Wah, Tepuk tangan sekali lagi. Yeay, tepuk tangan. Nah, teman-teman kira-kira ada yang pengen nggak ya? Kira-kira, oh aku pengen seperti mereka, teman-teman yang lain pengen nyanyi juga. Gimana ya caranya, Mbak Bina? Caranya, teman-teman yang mau ikut paduan suara anak bisa menghubungi kakak-kakak guru sekolah minggu. Kayak siapa Mbak Jatuh? Sama Mbak Indah. Nah, Lagi? Iya. Dan Mbak Fitri. Atau Mbak dan mas-mas yang lainnya. Supaya kita lebih semangat lagi, lebih bergirang lagi memuji Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Saya Bergirang. Tapi adik-adik, Karena judulnya bergirang, berarti semua harus bangkit berdiri. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Ya. Ajak mama, papa, kakek, nenek, eyang, om, tante, tetangga boleh ikut.
bangkit berdiri, oke? Saya berkira. Duduk lagi, tenang lagi ya. Kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pulang ya, kita mau selesai ya. Sedih. Kita mau selesai baca tuh. Jangan sedih. Minggu depan kita masih bisa ibadah online lagi. Nah, sebelum kita menutup ibadah Natal pagi ini, kita mau berdoa. Yuk, siapkan hati kalian. Yuk, semuanya duduk yang baik, posisi duduk baik, lipat tangan, tundukkan kepala. Kita segera berdoa. Berdoanya akan dipimpin oleh Kak Bine. Silahkan. Oke, adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucapkan syukur kalau Engkau boleh memberkati kami di ibadah Natal pada hari ini. Meskipun kami melaksanakannya mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing, tetapi sukacita Natal selalu ada di dalam hati kami. Dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Terima kasih kalau Engkau boleh memberkati kami di dalam ibadah Natal pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa kiranya dunia ini cepat pulih dan kami bisa berkumpul bersama-sama di sekolah minggu Solideo. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, tadi kita sudah berdoa. Berarti udah mau selesai dong Natalan kita. Ya, sedih. Tapi kita masih tetap bisa bertemu. Kita masih bisa sekolah minggu online lagi minggu depan. ya. Dan tadi kan ada teman-teman kita nih yang drama, terus ada kakak-kakak yang juga MC. Nah, kurang lengkap kayaknya. Kurang lengkap kayaknya kalau kita penutupannya berdua. Yes. Gimana kalau kita panggil semuanya tadi? Ya, betul. Kita panggilkan siapa ya? Siapa nih yang pertama? Kita mau panggilkan pemeran Yusuf tadi. Siapa yo namanya? Siapa tadi ya namanya? Josan. Ya, masuk Josan. Terus kita mau panggilkan yang memerankan Maria Sanela. Yeay. Lalu pemilik penginapan ada 3 orang. Pemilik penginapan yang pertama saya sendiri. Pemilik penginapan kedua saya. Pemilik penginapan ketiga Mas Dodi. Silakan. Yeay. Lalu tadi ada MC 2 Mbak itu. Kita panggilkan Mbak Luki dan Mbak Dita. Lalu siapa lagi ya? Siapa lagi ya yang kurang? Kakak-kakak sekolah minggu yang sekolah lainnya. minggu ya. Guru sekolah minggu yang lainnya. Siapa dulu nih? Apa ya? Mbak Ria. Ya, yang mengiringi tadi yang nyanyi MC. Terus Mas Mada. Oh iya, Mas Mada. Mari Mas Mada. Lupa. Terus tadi kan ada Firman ya. Siapa ya Firman? Siapa yang Firman tadi ya? Aku lupa. Aku juga lupa. Oh, Pak Pendeta. Silahkan. Yeay, tidak lupa ada Pak Nugroho. Lalu ada Mbak Enda. Iya. Dan
Lalu, oh ada Mbak Enanya, ada 2 ya. Lalu siapa lagi nih Mbak Binar? Kan ada Sanela sama ada siapa? Josan. Nah, kurang afdol kalau nggak ada ayah ibunya. Kita panggilkan Bapak dan Ibu Beta. Monggo, Pak. Nah, masih ada satu nih yang kurang. Ini nih yang berperan ini di balik layar bener ini. Siapa ya? Mas Roni, silakan. Nah, adik-adik, ini semua yang membantu bisa terlaksananya ibadah Natal kita bersama. Nah, bersama-sama kita akan mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Dan Yesus memberkati. Yeay! Selamat